Selamat datang di GTAD channel paling canggih di 2020. Oke guys, gua lupa inget sih kayak waktu itu beberapa bulan yang lalu kalian selalu bilang pas waktu itu kalau nggak salah gua review mouse kayak gini juga, Daxa Air kalau nggak salah, dan kalian bilang, "Bang, review dong TechWare itu kayak udah sekitar 3-4 bulan yang lalu guys, dan baru kesampaian hari ini di mana pihak DTG ya kirimin kita 2 produknya yang menurut gua luar biasa ya. Dari harganya tuh luar biasa sekali menurut gua. Dan awalnya sih gua skeptik ya di harga 400 ribuan. Dia udah dapetin performance yang menurut gua paling tinggi, dan kita lihat sama-sama build quality-nya nanti gua akan juga bandingin sama mouse yang selama ini gua pakai sehari-hari, yaitu Glorious ya. Jadi di sini Exolip kita dapet dia pakai sensor Sunplus 6651 dengan DPI-nya 6400 DPI. Ini yang lead-nya, ada L-nya, dan di sini Elite Plus-nya nggak ada. Jadi kita cuma ada 2 di sini, Lead dan Elite. Di Elite itu 3389. Ini yang ada di Daxa Air, dan kalau gue lihat dari modelnya itu dia simetris guys. Ya itu gue demen banget kalau simetris sih. Ini favorit gue banget, dan ya sebenarnya sih gue lebih suka body yang lebih kecil ya. Kayak misalkan Glorious model tipe O- gitu atau D-, gue suka yang model-model kecil. Tapi gue nggak tahu ini gedenya seberapa. Kita lihat sama-sama, dan gue mau bongkar bareng-bareng. Gue bongkar dari yang murah dulu kali ya. Oke, jadi ini Exolip menarik menurut gue di harga 219.000. Wow, kita lihat ya. Waktu itu kan gue juga sempat nge-review Lunahani ya, dari Digital Line sih. Gue penasaran sih, ini TechWare banyak banget sih dari kalian waktu itu suruh gue, bang TechWare dong, TechWare. Gue ngerasa ini produk yang paten banget kayaknya, kualitasnya mantep banget kayaknya. Sampai banyak banget dari kalian yang minta sih, dan feeling gue kayak cukup menarik. Oke. Ini ada spesifikasinya guys, gue lupa ngomong. Iya. Oke guys, ini spesifikasinya kalian bisa baca sendiri ya. Yang paling penting buat gue ukurannya. Di sini 69 gram beratnya, DPI bisa sampai 6400. Sisanya ya so-so lah, semua mouse rata-rata sama. Ya 1000 Hz juga, oke. Oke, kabelnya udah braided. Widih, kaget gua. Menarik. Ini menarik loh. Oke guys, ini gue kaget sih. Dulu gue pikir dengan harga 200.000 lu dapetin biasa aja, tapi gue ngerasa kayak gue pegang Glorious model, padahal Glorious model harga 800.000 men. Ini solid loh ternyata. Kaget gue. Mana mousepad? Oke, jadi ini ada mousepad guys, gue taruh di sini. Oke, ini mousepadnya nggak proper yang biasa gue pakai buat gaming ya, jadi kegesek. Oh, di sini dia bukan kayak karet yang kayak ada di Glorious. Iya, jadi kalau lihat di sini ini karet yang biasanya murah sih menurut gue ya. Karena biasanya di mouse-mouse murah gue review ada beberapa yang karetnya kayak bening-bening gini nih. Kalau lu bandingin sama Glorious, ya dimana kalau lu pegang ini memang beda banget kualitasnya. Ini Glorious ya yang kalian lihat nih. Ini Glorious. Ya, ini sih beda banget. Ini kayak plastik-plastik gitu loh. Ini gue pernah ada di mouse-mouse, kalau nggak salah Rex 200 ribuan deh. Ini lama-lama makanya tadi gue gesek di mousepad tuh nggak enak banget. Sedangkan ini tuh kayak kulit, apa ya ngomongnya, plastik juga sih, cuma plastiknya bukan yang ngehalangin lu pakai mousepad gitu. Dan gue rasa nanti ada di Elite nih kali ya. Ini agak drawback banget sih ini menurut gue. Makanya pas gue gesek di mousepad itu agak ada yang ngehalangin gue, tapi dari body sih buset ini kayak kopi loh. My god, lihat. Kayak kopi loh, lihat Glorious-nya hampir mirip banget, cuma beda RGB-nya aja ya, kan biasa lihat ya. Lihat tuh kalau kayak gini lu kayak nggak bisa bedain ini mouse yang mana. Coba lihat nih, dari depan bahkan, oh my god, ini sih sama banget loh. Lihat satu lagi, yaitu EXO, itu Glorious, kalian bisa lihat. Coba kalau gue taruh gini, tingginya sama juga. Oh my god, coba lihat bawahnya. Kalian bisa lihat moldingnya tuh kayak sama banget, cuma beda brand aja. Oh my god, ya, oke, gue udah ngerti.
Iya, jauh banget lah guys. Ini Glorious ya, ini mulus banget sih. Ini kayak ada yang halangin dulu. Karena kembali lagi ini plastiknya beda banget sih. Kita coba colok juga ya. Ini Glorious gue singkirin dulu. Kita colok juga sekali, coba dia ngeluarin RGB seperti apa sih. Tapi jujur guys, ini kualitas dari mouse-nya itu bener-bener lu nggak tahu ini kalau lu tutup mata gitu ya, lu nggak lihat brand ya. Dari body kayak gini aja lu bisa bilang ini sama persis sama Glorious ya. Bodinya, build quality-nya ini juga bagus. Cuma ya, kliknya agak beda. Kliknya dia agak keras. Cuma ya pada saat lu gesek lu tahu ini ada something wrong sih sama ininya yang tadi gue bilang ya. Sama karet di bawahnya. Sisanya lu nggak akan bisa bedain ini Glorious atau bukan sih kalau lu pegang ini doang. Gila sih ya. Harga 200.000 men. Gila, Digital Alliance yang kemarin lu nahani bener-bener kebantai banget. Ini sih solid banget. Build quality-nya bener dah, kaget gua. Dan kalian bisa lihat ya RGB-nya melingkar. Ini menurut gua suatu move yang keren banget. Oh, ininya. Bawa lihat. Iya. Nah, kalian bisa lihat nih bedanya di sini baru gue sadar nih. Nah, di sini tuh udah bukan pakai infrared lagi. Jadi dia pakai yang namanya invisible red atau apa gitu. Sedangkan ini infrared gitu. Yang sebenarnya sih nggak ada ngefek ya sama performance, cuma ya pasti ini jauh lebih advance. Yang Glorious, kita nanti lihat yang Elite ya. Gue penasaran sih 400.000 2 kali lipat harga ini dengan sensor paling tinggi kayak gimana gitu ya. Luar biasa. Oke, kalau gue tes ya feeling gue sih sebenarnya sama sekali nggak ada ini ya. Kayak pakai Glorious selain dari karetnya itu yang tadi gue bilang. Luar biasa sih. Oke, kita next ke Elite-nya. Di sini 3389 yang paling penting, 69 gram juga. Nice play sih. Ya, sisanya kalian bisa lihat. Yep. Dan ini berasa banget sih, unboxingnya juga jauh lebih mewah ya. Gue berharap sih ini bener-bener one on one sama Glorious. Beda setengah harga Glorious, men. Apa yang lu dapet? Oke, mewah. Kabelnya braided. Dan apakah ini paracord? Oh iya, ini paracord nih. Ini bukan braided biasa, tapi ini paracord yang udah mulus banget. Nah, jadi kalau kalian lihat tuh bisa goyang-goyang gitu. Sisi kayak kainnya gitu. Dan ini mulus banget sih, ini lemes banget. Oke, ini, oh iya, yang Elite doang yang ada warna putihnya. Coba gue lihat. Iya, cuma ada Elite doang yang ada warna matte white-nya. Sedangkan sisanya kayak Exo Elite, Exo Plus, itu cuma ada matte black-nya. Sumpah lo ini. Nggak ada bedanya sama ini. Oke, dia dapat apa lagi? Oke, dia dapat karetnya. Iya, coba gue bandingin. Nah, ini kualitasnya bagus nih. Mantap, gila 400.000. 3389 dapat kayak gini. Wah, gede. Dari body gue ngerasa nggak ada bedanya ya sama antara Glorious atau yang Elite-nya bener-bener. Tapi memang beda di sensornya aja sih. Dan dari mouse kliknya ini jauh lebih enak, jauh lebih ringan dibandingin yang tadi Elite. Ini kualitasnya jauh lebih bagus. Nice. Oh, tombol sini agak keras sedikit. Gue bisa feeling, ambil bang. Oke, kalau kita bandingin Glorious, iya, tombol sininya jauh lebih keras yang di Exo Elite. Ini jauh lebih empuk, ini jauh lebih kaku ya. Kalau dari klikan, sedikit lebih keras. Oke. Kalau dari body kita bandingin, buset, ini moldingnya kayak sama banget ya. Ini bener-bener kayak nggak ada bedanya, men. Kalian lihat. Ya ada jarak sedikit ya di Glorious, agak jauh sedikit tuh jaraknya. Kalian bisa lihat ya. Sedangkan yang putih ini Exo Elite. Kalian lihat. Wih, salah. Kalian lihat di sini. Lihat bawahnya, buset. Moldingnya sama banget. Dan di sini karetnya bagus, guys. Ya, dan ini nggak infrared, kalian bisa lihat ya. Dan menurut gue cakep sih, semakin nggak infrared gue rasa itu lebih optimal untuk pemakaian. Di sini ada, oh ini ada LOD-nya, lift of distance.
Di sini yang Glorious agak sedikit tebel, di sini agak sedikit ceper sedikit untuk karetnya. But that's okay menurut gue. Harga 400.000 sih menurut gue solid banget ya. 489. Berapa ya tadi? Iya, jadi EXO Elite ini bisa kalian dapetin 489.000 dengan segala macam RGB-RGB-an ini. Luar biasa sih menurut gue. Luar biasa. Agak sedikit mulus di Glorious ya dibandingin EXO Elite, sedikit banget. Lu nggak bisa kayak bedain kalau lu nggak pegang ini dua-duanya di samping-sampingan. Tapi dua-duanya menurut gue solid. Ya, tapi ini harganya hampir 2 kali lipat dibanding ini. Nggak hampir 2 kali lipat, 1,5 kalinya lah. Oke guys, jadi sekarang gue udah jajar nih tiga-tiganya di meja. Ini Elite dan Glorious model O tentunya, dan ini ada mousepad Goliathus gitu ya, tipe lama banget. Tapi menurut gue masih cukup lah walaupun agak kotor-kotor. Oke, pertama kita masuk ke softwarenya dulu ya. Gue cepet aja di sini. EXO Elite menurut gue agak sedikit delay ya. Ini pas gue mau ketik advance dia udah delay aja di awal tuh, kayak muter gitu. But that's okay lah ya. Kalian bisa pilih 2 profile, jadi tinggal kalian ganti aja kalau lu mau ganti ke game apa. Misalkan di sini ada 6 button yang lu bisa ganti. Untuk nomor 6 selalu DPI loop ya, defaultnya. Dan kita masuk ke advance. Ya, advance di sini enhance pointer precision kalian mesti matiin kalau kalian, bukan kalau ya, pasti yang beli mouse ini pemain game FPS menurut gua. Pasti dia ngerti lah 69 gram itu penting banget. Di enhance pointer precision ini kalian harus matiin karena Windows kalian tuh kayak nambahin berapa persen ketika kalian gerak. Dan itu nggak bisa menambah muscle memory, bullshit sih menurut gue. Oke, di berikutnya di sini ada DPI setting, gue pakai 1600 dan warnanya dia misalkan ini pink, nah dia merubah warna di sini, di scroll. Jadi ketika gue ganti DPI loop misalkan ke 2400 nih, di sini pilihan 2400 warna hijau, ya scroll dia jadi warna hijau. Gue 1600 dan pulling rate ke 1000 Hz biar dapat semuanya, dan di sini ada pilihan LED mode-nya DPI mode. Oh, DPI mode dia ngikutin satu warna doang. Oke, gue pilih colorful light aja, jadi keren. Dan menurut gue yang keren adalah ketika kalian pakai warna hitam atau putih di sini, hitam sih terutama ya. Dia tuh karena LED-nya paling bawah, ketika lu taruh di meja gitu itu cakep banget guys. Dia kayak ngeluarin aura gitu di meja yang terang. Tapi kalau digelap kan dia nggak terlalu kelihatan, apalagi ini gelap nyedot cahayanya banyak banget. Jadi nggak terlalu kelihatan. Sedangkan yang di terang tuh mantep banget kelihatannya. Jadi kalau mousepad kalian semakin warnanya semakin terang, bukan hitam, lu kayak bisa ngasih aura gitu, apalagi lu streaming ya, itu keren banget sih, kayak ada aura gitu. Oke, berikutnya makro, kalian nggak usah pedulin kecuali lu butuh makro ya. Biasanya ya orang-orang CSGO tuh suka ketahuan nge-cheat karena dia pakai script makro gitu. Oke, next ke TechWare EXO. Ya, pada saat gue buka TechWare EXO Elite ini, bener-bener software ini bener-bener kayak Glorious model O diganti aja semua skinnya ya. Jadi gue rasa mereka mungkin di satu perusahaan yang sama bikinnya, gue rasa karena softwarenya sama gitu. Di sini ada 6 button, kalian tinggal ganti, dan di sini masih DPI loop sama. Nah di sini juga sama, warna-warna yang di sini akan terreflect ke sini. Misalkan gue ganti ke 3200 nih, DPI-nya gue ganti, dia akan jadi warna hijau sesuai dengan yang lu atur warnanya. Tapi di sini gue pakai 1600. Lightingnya gue pilih yang colorful streaming, ada steady, breathing segala macam ya. Colorful streaming seperti yang tadi gue bilang ini bagus. Speednya gue turun deh, kecepatan. Dan seperti yang tadi gue bilang, ketika lu taruh di sini auranya mantap banget. Tetap putih sih, cakep ya. Cakep banget sih warna putih. Ketika kena beginian. Oke, dan mouse parameter di sini ada mouse sensitivity, kita masuk taruh di default aja, ada scrolling speed. Dan ini cocok banget buat kalian yang pakai monitor 4K, scrollingnya butuh banyak ya, pakai scrolling speed, tambahin aja. Ada double click speed, LOD. Nah, LOD ini lift of distance. Tadi kayaknya nggak ada di EXO Elite ya, tapi lift of distance itu penting banget ketika lu main game FPS, di mana lu sering banget ngangkat-ngangkat gini. Yakin lu, orang FPS tuh suka banget ngangkat-ngangkat mouse, gitu ya. Dan LOD ini jangan lu taruh di 3 mm, taruh aja di 2. Jadi ketika lu angkat lebih dari 2 mm, dia akan mati. Jadi nggak geter-geter. Biasanya ada mouse-mouse yang masih ngebaca sensornya, lift of distance-nya terlalu tinggi. Jadi dia kayak geter-geter gitu. Mouse-nya aneh deh. Ketika lu ngangkat berapa mili gitu, aneh buat gua. Jadi semakin rendah semakin bagus menurut gua. Dan di sini USB pulling rate-nya 1000 Hz. Di bounce time gua nggak pernah ganti sih. Gua nggak pernah ganti. Oke, kita masuk ke Valorant, game yang disupport sama laptop gua.
Menurut gua di Exo Elite tuh kabelnya jauh lebih ini ya, jauh lebih lemes sih dibandingin Exo Elite ya. Jauh lebih tebel juga sih. Cuma gua ngerasa ini dua-duanya tuh kayak something paracord gitulah ya. Kalau yang di Glorious model O Glorious model O tipe lama, nih paracord jadul, ini yang rusak berapa kali gitu pada saat di packing. Sekarang sih udah nggak kayak gini paracordnya, tapi itu paracord tipe lama. Ini sih paracord yang tipe baru sih kayak gini. Oke, kita tes dulu pakai yang Exo Elite. Di sini semua sensitivity-nya gue udah atur. Jadi mouse gua ukur 360 derajat pada saat gesek. Dari sini sampai balik lagi. Kalian bisa lihat 360 derajat something lah ya, lebih dikit berapa derajat, 10 derajat. Kita start aja. Oke. Headshot. Remaining, oke. Menurut gua ini salah satu mouse yang cukup keren dari weight-nya, beratnya 69 gram itu menurut gua deal breaker banget. Cuma yang gua kesel ya dari mouse ini adalah karetnya sih. Karena setiap kali gue ngegesek pakai mouse ini tuh ada something yang karetnya itu membuat gesekannya tuh jadi nggak nyaman. Tapi dari build quality oke, dari klik agak sedikit keras menurut gue. Dari klik agak sedikit keras. Tapi dari build quality, gue nggak expect seluar biasa ini sih. 200.000 dapetin build quality kayak gini dengan 69 gram menurut gue mantep sih. Cuma untuk pihak take aware mungkin karetnya inilah, lu mesti ganti, jangan pakai karet yang terlalu murah kayak gini karena ini ngeganggu gesekan banget. Nanti padahal di mousepad gaming ya, lu masih ngerasain kayak gesekan yang ngeganggu, lu punya gesekan nggak enak deh. Oke, kok kayak ada delay gitu, kayak frame drop gitu laptop. Oke, ini di sini. Oke, berikutnya ketika lu pakai Exo Elite, ya ini memang elite banget lah. Lu bisa ngerasain langsung kayak bus ini ya, gesekan yang super enak banget sih menurut gue. Ini luar biasa sih, kayak 3 kali lipat lebih enak lah untuk karetnya ini. Karena kalau kalian pegang gini aja kalian udah tahu bahwa kualitasnya tuh beda banget. Ya kayak lu dapat boost kekuatan lebih enak, dan pencetan klik ini jauh lebih enak, jauh lebih buat gue jauh lebih apa ya? Dipencet tuh jauh lebih nyaman, lebih ringan gitu. Itu tuh kayak ada something yang ngehalangin klikan lu gitu. Ya ini mantep sih. Gue bilang di 500 ribuan, mantep banget. Dan kita masuk ke Glorious, dimana ini bedanya sekitar ini 780.000, ini 480.000 ya, sekitar 300.000 ya. Nah kalau kalian pegang Glorious nih sekarang, kalian tahu kalau klikan dia lebih ringan sekitar 10-15%. Hampir nggak berasa sih bedanya. Tapi yang paling berasa itu adalah karetnya guys. Karet di bawahnya ini lu tahu bahwa ini jadi mulus banget, kayak nggak ada, pas lu gini tuh kayak nggak ada halangan lagi gitu, smooth banget gitu. Dan ini sama ini tuh ada pembedanya. Jadi kalau lu pegang ini enak, betul enak. Tapi ketika lu pegang ini lu tahu yang the best-nya, enak itu seperti apa. Tapi apakah worth it 300.000? Ya itu kembali ke kalian. Apakah kalian rela keluarin 300.000 untuk klikan yang lebih nyaman sedikit? Ini sih, ini juga tadi gue udah bilang ya, ini agak-agak keras sedikit di Exo Elite. Jadi ini tombol, ini juga tombol agak keras sedikit, dan gesekan yang nggak semulus di Glorious model O. Tapi gue bilang untuk 500.000 dapetin sensor tertinggi, cuma masalah karet sih sebenarnya menurut gue ya. Masalah karet dan kekerasan dari klikan ini, itu aja sih. Apa 300 worth it? Ya itu tergantung lu, apakah lu rela bayar 300.000 untuk dapetin yang perbedaannya dikit-dikit banget sih. Menurut gue itu tergantung orangnya masing-masing. Cuma buat gue sendiri, keduanya ini punya posisi yang sama-sama worth it menurut gue. Kalau lu mau dapetin yang the best ya lu ambil aja Glorious model O. Sedangkan lu mau dapetin segalanya yang bagus ada di Glorious, cuma beda sekitar 10-15% gitu, lu ambil aja ini. Dengan lebih murah 300.000 lu bisa beli mechanical keyboard gitu ya, yang 60%. Tapi khusus untuk Exo Elite ini guys, di 220.000 menurut gua agak sedikit kurang worth it. Dari klikan agak keras, dari tombol ini juga terasa banget kerasnya. Ya, untuk beberapa game gue sering banget pakai kayak apa ya, short macro key di sini untuk misalkan kalau di Call of Duty untuk ultimate skill gitu ya, bomnya untuk C4 di sini, untuk tactical bomnya di sini.
Dan ketika ini keras tuh rasanya nggak enak banget. Dan yang paling parah sih menurut gue di karetnya ya. Mungkin ini masih bisa gue kompensasi untuk pencetan-pencetan di sini. Cuma untuk karetnya menurut gue bener-bener kurang sih. Dan menurut gue di luar sana kan ada Logitech G102 di mana dia 80 gram, tapi semuanya yang lain tuh solid banget. Di G102 dan sensor dia, gue lupa sih sensor di Logitech itu apa. Dan ini menang di beratnya, cuma kalah di karetnya. Menurut gue, ya Techwear tolong lah, diganti lah karet yang ini. Menurut gue, lu kasih gue 300.000 pun, gue masih rela beli mouse ini karena beratnya 69 gram ya. Dan itu deal breaker banget ketika lu main game FPS itu berjam-jam. Lu akan tahu bahwa 11 gram itu akan berasa lu main 2 jam aja. Lu akan tahu deh, tangan lu akan pegel banget ketika lu pakai Logitech itu balik. Itu 80 gram, gue juga punya soalnya. Dan gue harap Techwear bisa dengerin ini. Jadi lu taruh 300.000 aja, menurut gue sangat worth it. Ketika lu ganti karetnya, mungkin seperti Techwear Exo Elite ini, lu tambahin aja harganya 80.000. Oke guys, jadi itulah review kita untuk kedua mouse yang imba banget ini. Gue sih suka banget sama Exo Elite ya. Terutama dari apa yang dikasih. Lu cutting dari 300.000 dari Glorious, lu dapetin segalanya yang dibutuhkan, sensor yang terbaik, pencetan yang masih gue bilang masih bisa gue terima gitu ya. Dan RGB-nya yang bisa menjadi Aura ya. Cuma yang di Exo Elite memang at least menurut gua pada saat gue lihat digital lines lunahan nih kayak gitu-gitu, gua nggak akan mau lihat itu lagi ya. Ini setidaknya jauh lebih baik daripada itu. Dari segi klikan, dari segi apa, lu bisa ngerasa premium ya. Dari segi beratnya pun 69 gram lu bisa ngerasain bahwa ini sesuatu premium. Jadi kayak di 220.000 lu beli, lu kayak bisa ngerasakan feel premium dari mouse Honeycomb. Tapi bukan dapetin yang terbaik. Lu nambah sekitar 200.000 lagi, 250 ribuan lu dapat Exo Elite yang menurut gua deal breaker banget di harga 400.000. Dan gue sangat rekomenin terutama Exo Elite ini ya. Exo Elite lu mau nyobain silakan. Tapi gua nggak rekomen terlalu gimana-gimana karena ada Logitech G102 menurut gua. Tapi kalau lu mau the best of the best ya, lu mesti keluarin kocek lebih untuk beli kayak Glorious atau Final Mouse. Mungkin Final Mouse yang harga 1,8 juta ada artinya. Cuma gua nggak tahu, gua nggak pernah pegang juga ya. Cuma inilah 3 mouse yang menurut gua kalian harus pertimbangin karena tiga-tiganya punya posisi masing-masing yang layak untuk dipertimbangkan kalau lu mau the best of the best kalau lu main game FPS ya. Thank you banget yang udah nonton review kita kali ini, dan itu penjelasan gua terutama, dan itu tes gaming gua. Semoga membantu kalian untuk memilih mouse, dan semoga informasi yang gue berikan juga ada pencerahan buat kalian juga. Thank you banget, gue Eldon dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaya.